Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi, saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam
saja yang hidup dalam kami. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti ombak samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu. Engkau sangat baik. Oh, haleluya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus aku percaya. Yesus aku
ku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami ini milik-Mu, kepunyaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami. Terima kasih. Biarlah kami boleh pada akhirnya beristirahat di dalam Engkau. Karena Engkau pun bisa beristirahat. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Segala sesuatu yang Kau firmankan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kiranya dalam persekutuan pagi hari ini, oh kami benar-benar boleh mengerti. Dengan iman kami katakan kami taklukkan pikiran dan perasaan kami di bawah pikiran dan perasaan. Biarlah kiranya Engkau berikan kami anugerah untuk kami boleh mengerti apa yang sedang Kau bicarakan, apa yang sedang Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami semakin lama semakin mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang menjadi kerinduan. Terima kasih. Sekalipun memang segala sesuatu yang Kau sampaikan itu di luar nalar pikiran manusia. Manusia tidak bisa mengerti apa yang Kau katakan. Tapi ketika Engkau hidup di dalam kami dan memberikan anugerah untuk mengerti, maka kami bisa mengerti apa yang Kau sampaikan. Karena sebetulnya bahasamu adalah bahasa yang sederhana. Jadilah kepada kami seperti yang Kau maksudkan Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya Kau berikan kepada kami rasa lapar dan haus akan kebenaran-kebenaran. Dan Roh Kudus menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih. Sehingga kami oleh karena anugerah-Mu mengarahkan perhatian, pikiran kami dengan bulat kepadamu. Sehingga pada akhirnya Engkau mendapati kami dan kami mendapati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi semua. Shalom sekali lagi. Cek sound dulu, shalom. Karena tadi semua belum disapa satu-satu. Shalom, selamat pagi. Pagi. Shalom. Ya, salam Pak Jano, salam Pak Twin. Salam. Shalom, selamat pagi. Ya, salam Henny. Salam keluarga Michelle. Keluarga Jose. Pak Yeye, shalom. Ya, habis mic-nya pasti nggak bisa. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudara.
Ya, malam kita ada pertemuan ya, seperti yang saya janjikan sama saudara sampai jam 10 malam gitu. Luar biasa ya. Nah, dari pembicaraan tadi malam itu ya, kan mewakili ya, teman-teman mewakili ya apa yang disampaikan ya. Ada satu hal yang saya tangkap begini ya, bahwa ternyata saudara kita itu ketika kita mendengarkan kebenaran demi kebenaran ya, ternyata di dalam kita itu memang sengaja ya, sengaja memang dengan sebetulnya ada banyak sekali yang terjadi setelah ratusan hari kita ini ya mendengarkan kebenaran demi kebenaran dengan tingkatan kita yang berbeda-beda ya, dengan pemahaman kita yang berbeda-beda. Nah, saudara, nasihatnya bagi kita adalah begini. Jangan, sebetulnya kita sudah harus dengan segera melupakan dunia kita. Dunia kita itu termasuk pemahaman kita sebagai manusia. Karena memang, saudara, manusia tidak bisa mengerti apa yang Tuhan katakan sebetulnya. Ya. Jadi, kalau kita bertahan terus di dalam keberadaan kita, atau kita telah menghakimi diri kita sendiri. Ada satu kebenaran dari sikap Paulus ya, yang dia mengatakan, mulai dari sekarang aku tidak menilai orang lagi dari sisi manusia. Tetapi yang kulihat dalam kamu adalah Kristus. Jadi yang kucari di dalam kamu itu adalah Kristus. Makanya dia bergumul sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Di dalam pergumulannya itu sebetulnya dia sedang dalam syafaatnya itu ya, dia seperti membersihkan jemaat itu dengan doa-doanya. Dia bergulat ya, sampai dia hanya melihat Kristus di dalam jemaat itu. Walaupun pada kenyataannya ternyata memang di penghujung hidupnya ya tidak seperti yang diharapkan. Nah, itulah sebabnya dia itu harus ditolong oleh Tuhan dengan perkataan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Ya. Nah, mungkin perkataan-perkataan semalam itu mungkin mewakili saudara juga. Karena mungkin mendengarkan, tapi apa ya? Gitu. Apa artinya ya? Atau apa tadi yang dibicarakan? Alasan kenapa kita ada seperti itu, alasan pertama adalah begini. Kita masih sibuk di dunia kita. Dunia pekerjaan kita, dunia masalah kita. Dan memang itulah pekerjaan si jahat untuk menarik perhatian kita dari Tuhan. Sehingga kita tidak pernah bisa mencapai Tuhan.
Padahal ada begitu banyak sekali rahasia yang disampaikan oleh dia. Makanya saya kadang-kadang heran gitu ya. Karena saya sendiri heran dengan hikmat yang disampaikan oleh Allah. Dan lama-kelamaan memang ada gap, ada jarak yang menjadi sangat jauh antara saya dan saudara. Gitu. Saya katakan antara saya dan saudara itu antara Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mulai ambil hidup kita, atau saya coba ganti ya, ketika Tuhan sudah ambil hidup saya, dan sudah terjadi nego yang panjang antara saya dengan Tuhan tentunya. Ya. Saudara, di dalam saya itu ada satu perubahan yang sangat besar. Bukan dari segi kita tidak bisa menilai seorang itu sebetulnya dari apa yang kita pandang dari sudut pandang manusia ya. Karena sudut pandang manusia itu keliru. Sudut pandang manusia sering kalau dia mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, nanti karunia-karunia ini terjadi dalam dia, karunia mujizat kah, apakah gitu ya. Itu keliru. Karena segala sesuatu adalah mengenai dia, bukan mengenai kita. Jadi kalau kita segala sesuatu adalah mengenai dia, berarti kita sudah lama sekali harus melupakan diri kita. Berarti kalau kita melupakan diri kita tidak pernah lagi memikirkan masalah kita kan. Dan kalau kita mulai memikirkan dia, nggak mungkin dia nggak memikirkan kita. Karena setiap hari kita ada dalam pikiran. Jadi saudara, kalau perumpamaan anak bungsu, anak yang hilang itu, kita lanjutkan sampai sekarang. Kalau kita membayangkan bahwa Bapak itu, ayahnya itu adalah Bapak surgawi. Tentu anaknya yang bungsu itu dia tahu lagi ngapain. Ya kan? Benar enggak? Benar ya? Kalau kita nggak menganggap ayah itu manusia. Kalau kita menganggap ayahnya itu adalah Allah itu sendiri. Nah, tentu dia tahu. Sama seperti sekarang, saudara. Ketika saya menerima dia di rumah saya, di hati saya, di keluarga saya, perlahan demi perlahan, seluruh keluarga saya pasti tinggal di dalam Tuhan. Itu tidak mungkin tidak. Karena itu kebenaran. Itu firman. Firman tidak bisa gagal. Begitu kita dipilih dia, mau gimana pun, mau sembunyi ke lubang semut, kita pasti didapatkannya. Mau sembunyi ke dunia orang mati, mau gimana pun. Mau gimana iblis membawa kita sampai ke jurang maut sekalipun. Karena kita telah tertipu oleh dia, bisa dibawa dia balik. Itulah kuasa daripada firman. Jadi saudara, kehadiran saudara ada di sini bukan hanya saudara yang hadir. Karena memang ketika dia berurusan dengan kita secara pribadi hari ini,
dia langsung yang disasar dia adalah musuhnya, yaitu iblis. Dan iblis ini punya kerajaan. Roh-roh jahat, termasuk roh-roh nenek moyang kita, itu adalah utusan-utusannya. Jadi saudara, dia kayak seperti punya hak menipu kita dengan berbagai macam tipe, dengan berbagai macam pengetahuan, termasuk pengetahuan daripada nenek moyang kita, atau apapun itu. Jadi dia bisa meniru Allah dengan sangat baik. Itu sebabnya satu-satunya perlindungan kita hanyalah di tahtanya Tuhan. Hidup di tahtanya Tuhan itu adalah hidup dengan terbuka dan transparan. Melalui perkataan-perkataan kita, saudara, melalui kerinduan hati kita, harusnya segala penipuan-penipuan atau kegelapan dalam hati kita itu sirna begitu saja. Cara kita mendengarkan, berkali-kali saya bilang sama saudara. Kan, saudara, kita sudah sepakat. Tuhan itu melihat kita. Pagi ini dia melihat saudara. Melihat tatapan mata saudara. Melihat sikap saudara mendengarkan. Itu dia perhatikan semua. Tepat ketika saya memandangi saudara. Jadi saudara, memang ada satu hal yang agak ini saudara, saya harus makin terbiasa dengan polanya ini, polanya Tuhan ini gitu. Jadi di hati saya saudara, saya jadi makin sangat yakin dengan pekerjaan Tuhan yang pasti akan menang gitu. Jadi penolakan-penolakan dari saudara, sikap saudara, cara memandang saudara, itu benar-benar saudara, itu seperti apa ya? Seperti perlawanan iblis langsung. Jadi saudara, dalam hal ini saudara, nasihat Tuhan terhadap Paulus sangat penting. Penting bagi saya. Supaya saya juga akhirnya boleh memahami kenapa ketika dalam sidang ilahi, kenapa kok bisa iblis itu nyusup? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Dan ternyata dia dikasih satu kebebasan ternyata untuk datang di hadapan dia. Sekarang saya baru mengerti. Oh, seperti ini caranya ya. Jadi saudara, dengan munculnya dia, dengan tampilnya dia, ternyata kita ini adalah medan peperangan yang sengit bagi Tuhan untuk memenangkan kita. Tetapi saudara, Tuhan menunjukkan kelasnya. Kelasnya sebagai Allah yang punya pengalaman. Kelasnya sebagai Tuhan yang maha kuasa, maha tahu. Jadi Tuhan selalu gimana ya, berlangkah-langkah di depannya iblis. Karena memang kan iblis tidak tahu. Iblis tidak tahu semua apa yang menjadi misteri Allah dan dia sudah tahu tidak bakalan mungkin dia menang. Makin lama dia makin mengakui kedaulatannya Tuhan. Karena memang berkali-kali kan
dikatakan iblis itu gemetar kok. Jadi saudara, kalau kita ini tidak gemetar terhadap firman Allah atau mencueki gitu kan, berarti sebetulnya lebih parah kita dari iblis. Lebih parah. Tahukah saudara, ketika si jahat mendengarkan semua perkataan-perkataan ini karena dia tidak bisa lari, dia sudah terperangkap di dalam saudara. Tujuan dia ingin memakan saudara, ingin menelan saudara, tetapi ketika saudara dibawa ke hadirat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, waduh, itu adalah suatu siksaan bagi dia. Karena setiap perkataan-perkataan itu saudara mulai memenangkan saudara. Jadi selangkah saudara maju ke hadapan Tuhan, seperti satu ikatan di dalam saudara itu lepas. Cengkeraman dia makin hari makin lepas. Jadi kemenangan saudara adalah menunjukkan kekalahan iblis yang telak. Tahukah saudara, ketika Allah memukul saudara, memukul kita, dia itu tepat memukul iblis juga. Makanya kita ini pasti ada dorongan untuk mengatakan, kurangi dikit Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita minta dikurangin, itu adalah sebetulnya adalah usulan daripada ini utamanya ya, karena dia juga tersiksa. Ampun. Sebetulnya dia minta ampun gitu. Cuman karena memang kita itu masih terlalu terikat dengan dia tanpa kita sadar. Ini firman-Nya yang buat, karena selama dunia ini kita lihat masih seperti sekarang ini, itu pertanda saudara, bahwa belum selesai, sekaligus sudah selesai gitu ya. Ini mesti saudara agak bolak-balik sedikit ya. Jadi kalau benar-benar kita katakan belum selesai, nanti firman-Nya yang satu katakan sudah selesai, itu tidak bisa menolong kita. Dia alfa dan omega, nggak bisa menolong kita. Ya. Jadi saudara, dikatakan belum selesai itu adalah karena untuk mencapai satu standarnya itu, yaitu Bukit Sion, di mana Allah tampil bersinar itu. Nah, ada banyak sekali istilah-istilah yang Tuhan sampaikan kepada kita itu, ya mungkin karena saudara mungkin tidak seperti saya, ya seorang pelajar lah ceritanya kan, yang mempelajari banyak hal, ya, mempelajari tentang rahasia-rahasia yang ada dalam Alkitab. Jadi mungkin bagi saya cepat mengerti ya, karena istilah-istilah itu nggak asing bagi saya, tapi begitu dijelaskan, saya itu tertarik sekali gitu, mendengarkan penjelasan-penjelasan Tuhan sekalipun itu dari mulut saya sendiri. Saya sudah terbiasa dengan begini, saudara. Saya bukan kayak gini, nggak mungkin saya bisa cerita kayak gini gitu. Jadi kalau bukan Tuhan, nggak mungkinlah saya bisa seperti ini bercerita gitu. Nah, saya sudah lewati masa itu, jadi saya tidak terlalu pusing lagi dengan diri saya. Ya, jadi saya anggap saya ini pendengar yang baik saja, pendengar yang setia. Jadi karena tidak ada orang lain yang ceritakan seperti ini, ya mau siapa lagi saya dengarkan? Apa saya mau tunggu orang lain? Apakah saya mau tunggu orang yang jenggotan panjang, sudah putih jenggotnya, lalu dia berkata,
itu riskan sekali menipu. Ya saya nggak kenal dia. Saya kenal diri saya. Saya sudah hidup 46 tahun dengan diri saya. Jadi kalau ada penipuan di dalam diri saya tahu gitu. Oh ini saya kenal kamu nih ya, gitu kan, saya tahu. Berarti sama dengan itu saya kenal Tuhan yang berbicara. Makanya saudara, saya bisa mendengarkan Tuhan yang berbicara melalui saya. Nah, saya lebih sulit sebetulnya kan posisinya kan. Jadi semalam itu saudara, pertemuan itu saya perhatikan, saya dengarkan. Bahkan ketika perkataan saya muncul seperti ini, seperti semalam itu, saya jadi mengerti, oh ini penjelasan Tuhan. Oh. Jadi saudara, saya bisa istirahat dengan baik, saya mengucap syukur, itulah perwakilan. Perwakilan dari kita sebagai manusia gitu. Oh begini, cerita tentang ini, tentang itu. Oh, terima kasih Tuhan. Ada yang masih sulit merasa sendirian, gitu ya. Ada yang satu perkataan yang bagus semalam itu, disuruh mempersiapkan diri ketika ditanya, kenapa kamu? Maksudnya saya mempersiapkan diri apa gitu. Lalu Tuhan bilang sama dia, kenapa? Aku tidak menyuruh kamu bertanya. Kenapa? Aku tidak suruh kamu bertanya. Aku suruh kamu mempersiapkan diri. Itu sampai berapa kali pernyataan itu. Saya jadi ingat perkataan Tuhan kepada saya, sampai kapan kamu terus begini gitu. Nah, itu menjadi saya mengerti, oh, seperti itu ya. Karena perkataan itu saudara begitu terngiang-ngiang sehingga ketika dia bilang, bisakah kamu datang kepada aku tanpa bawa masalah? Itu benar-benar, itu saya tertantang karena sudah perjalanan yang panjang gitu loh. Saya khawatir terus gitu kan. Khawatir tentang waktu itu masalah keuangan. Lagi banyak masalah gitu. Lagi ruko di sini kita disuruh pindah, rumah saya juga bermasalah gitu dalam pembayaran gitu kan. Jadi full lah itu ceritanya. Rasanya itu gimana? Mau laporan sama Tuhan. Jadi udah siap-siap nih mau lapor gitu. Mana lagi ini gitu. Pas mau masuk gitu. Bisakah engkau datang kepadaku tidak membawa masalah? Itu saudara, karena saya sudah capek dengan yang kemarin-kemarin gitu kan. Saya tantang Tuhan. Karena ditantang Tuhan seperti itu, saya bilang, siap, oke. Wah, saya ingat itu sikap itu, saudara. Itu benar-benar, saudara, sikap itu real. Sehingga, saudara, saya makin kesininya itu makin mengerti. Jadi makin sadar sekali kenyataan Tuhan itu. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau ada orang lain yang saya jumpai, mungkin saudara yang paling dekat itu adalah Pak Andreas gitu kan, terakhir. Karena saya banyak bertemu dengan para hamba Tuhan. Saya mengikuti buku-buku mereka. Mungkin Watchman Nee kurang apa? Dia diakui saudara. Diakui sarjana-sarjana teologi ya dengan pengajarannya yang sangat hati-hati. Mungkin Watchman Nee lah, mungkin yang saya kenal ya, yang kuat dalam manifestasi Roh Kudus, tetapi sekaligus kuat dalam firman Tuhan. Jadi dia bukan sekedar pendeta yang ngeroh, dia sudah melewati yang namanya ngeroh.
Udah panjang perjalanannya. Sehingga dari tulisan-tulisannya itu semua adalah hikmatnya Allah. Makanya kalau saudara nggak lulus baca bukunya itu, ya memang agak gimana gitu. Bacanya aja itu nggak bisa lulus. Jangan ini dulu saudara. Jangan mengerti dulu. Bacanya aja bisa lolos itu. Bisa baca buku 1 sampai 3, bisa lolos, selesai bacanya. Saudara, hebat. Karena kan namanya kita itu membaca itu kan pasti kan harus karena kita sukai kan. Siapa dulu yang suka baca novel atau cerita komik atau apa saja yang ceritanya panjang lagi. Kita tertarik, kita bisa baca, menghabiskan dengan cepat karena tertarik ceritanya, alur ceritanya. Makanya kalau baca Alkitab, kalau sudah sampai di namanya nama-nama orang gitu kan, silsilah-silsilah, aduh pengen rasanya cepat lagi gitu. Nggak bisa menikmati gitu. Si ini anaknya ini, si ini anaknya ini, si ini anaknya ini. Apa adanya? Tapi ada dalam Alkitab kita. Karena sudah diultimatum sama bapak-bapak gereja. Ini Alkitab. Mesti dibaca berulang-ulang. Maka lahirlah kita ini saudara. Para pembaca-pembaca Alkitab. Yang begini. Sudah menjadikan Alkitab itu jadi ini saudara. Jadi ada orang memang yang berhasil dalam hidupnya gitu. Jadi karena dia sudah sudah bangkrut gitu ya. Jadi ketika dia memulai jualan kue di Batam gitu. Dulu dia berhasil di Surabaya gitu. Jadi dia hanya disuruh begini. Jadi setiap pagi ketika dia jualan kue itu, di lacinya itu ada Alkitab. Ini kesaksian dia gitu. Jadi pokoknya dia nggak ngerti, baca aja terus. Baca aja terus ini. Jadi termasuk yang silsilah-silsilah itu dibaca semua gitu. Dan memang saudara, apa yang didapatkan dia itu berhasil. Walaupun pada ujungnya kalau lihat belakangan hidupnya gimana gitu, wah, makin kesininya, wah, jauh juga dari Tuhan. Tetapi saudara, dengan membaca Alkitab, itu sudah menjadi kesaksian bagi dia bahwa dia mendapatkan berkat Tuhan. Memang itu perubahannya drastis. Jadi saudara, kesaksian ini itu menyebar kemana-mana. Dan dimiliki oleh banyak orang. Sehingga lahirlah orang-orang percaya yang membaca Alkitab membabi buta. Yang penting tujuannya, nanti kalau aku baca Alkitab ini, nanti akan terjadi begini, akan terjadi begini. Jadilah Alkitab itu menjadi berhala bagi dia. Bagi banyak orang. Itulah yang membuat para sarjana Alkitab itu tidak bisa melihat kedatangan Tuhan. Yang pertama. Dan tahukah saudara, itulah juga yang menjadi akibat bahwa kita itu tidak bisa melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu nyata sekali. Nyata sekali. Dan bukti daripada Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bukan masalah hidup kita itu diubah, jadi kita jadi kaya, enggak. Tinggalkan niatmu itu, terlalu kecil. Justru kalau itu masih ada di dalam hatimu, maka iblislah yang akan memberikan itu. Oh, dengan senang hati dia berikan kepada saudara. Asal engkau sujud menyembahku, katanya. Tahu saudara artinya itu, saudara? Asalkan engkau mau melayani aku.
Tahu artinya apa melayani dia? Melayani dia itu saudara bukan seperti dulu saudara menyembah berhala, menjadi pengikut gereja setan. Bukan. Saudara, dengan saudara masih punya keinginan, maka saudara akan terikat kepada dia. Dengan punya tujuan, dengan punya kesibukan yang lain. Saudara tidak mengerti caranya Maria itu. Saudara sibuk dengan diri saudara sendiri. Saudara itu adalah Marta. Sekalipun saudara itu nggak sibuk buat apa namanya, buat makanan apa gitu. Saudara sibuk dengan diri saudara. Sibuk dengan pengertian saudara, mempertahankan, tidak mau mendengarkan. Mendengarkan tapi tak serius. Mendengarkan tapi memilah-milah. Ini Tuhan. Ini iblis. Ini Parlin. Ini saudara, apa yang kita katakan mesti kita pegang. Apa yang saya katakan mesti saya pegang. Saudara, awal-awalnya bolehlah Tuhan maklum. Kalau misalnya saya masih bingung. Apakah ini engkau? Apakah ini saya? Apakah saya ini sombong? Menganggap bahwa nanti kan saya, waduh mana mungkin saya mau. Wah saya kan nggak mau sesat dong. Ada orang yang mengakui dirinya Tuhan itu kan. Mengakui dirinya utusan Tuhan aja dikejar-kejar saudara. Apalagi mengakui dirinya itu bahwa Tuhan yang berbicara melalui dirinya. Walah. Saudara, wajarlah kita diwakili oleh Musa. Aduh Tuhan, jangan, udah enggak, jangan. Cari orang lain lah, biar abangku aja lah. Atau si Miriam aja lah, kakakku lah. Udahlah, jangan saya, jangan. Itu sampai berkali-kali loh Tuhan datang sama dia. Sampai dia itu harus kenapa? Kencang kali, kedengaran nggak ke sana? Ada bunyi apa? Guntur. Nah, saudara, masa itu sudah lewat. Karena kalau masa itu nggak lewat di dalam saya, waduh, nggak mungkin kita bisa seperti ini, saudara. Karena apa? Itulah pergolakan manusia ketika menerima kedatangannya. Wah, itu apa namanya? Nasihat. Sebetulnya bukan nasihat lagi ya dari Tuhan ke saya kalau sudah sampai taraf seperti itu. Nasihat itu kan ajakan. Kalau Tuhan itu kepada saya itu kayak ultimatum gitu. Jadi ultimatum itu membuat di sini duduk apa namanya? Kayak ya itu tadi gemetar tadi gitu. Itulah ultimatum gitu. Jadi kalau saya kan masih memperlunak kepada saudara. Karena kalau saya nggak memperlunak, lah saudara kan lari semua gitu. Tapi itu pun sudah diwanti-wanti sama Tuhan. Makanya saudara, Tuhan Yesus sedikit pun tidak gentar, semua akan tercerai-berai. Nggak gentar sedikit pun. Itu dulu, apalagi sekarang. Dia maha kuasa. Kalau dia bilang,
batu-batu ini bisa mendengarkan. Saudara bisa bayangin? Saudara bisa bayangin kalau saudara tidak hadir di sini, saya susun di sini batu-batu mendengarkan saya. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Saya susun di sini anjing, kucing, apa gitu kan. Lalu saya bicara dengan mereka. Burungkah yang Tuhan perhatikan? Saudara, perkataan-perkataan Tuhan akan terjadi yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Itu ultimatum juga bagi kita yang hadir di sini. Jadi saudara, perjalanan kita sudah cukup jauh. Sekarang adalah kekuatan stamina kita dalam mengikuti dia. Saudara, akan terjadi percepatan demi percepatan seiring dengan garis finish yang semakin mendekat gitu. Jadi kalau dalam perjalanan maraton gitu kan, itu kan harus diatur iramanya. Walaupun saya nggak bisa lari maraton ya. Tapi ya minimal saya tahu lah. Ya dari apa namanya, cerita atau artikel yang pernah saya baca tentang lari maraton. Jadi di endingnya itu misalnya berapa ratus meter di depan gitu. Itu peningkatan kecepatan langkahnya. Itu harus dimaksimalkan gitu. Kira-kira seperti itulah perjalanan kita. Perjalanan kita yang mendekat kepada akhirnya itu sama seperti Lot. Yang harus kayak ditarik. Kalau ditarik itu kayak diseret-seret, sudah gak enak kan. Abraham ketika disuruh keluarlah dari negeri sanak saudaramu. Berarti kalau keluar dia sendiri harusnya. Tapi dibawa juga. Lot pun ikut dibawa dia. Yang jadi akhirnya jadi masalah buat dia. Berkali-kali saudara, Abraham harus menolong ponakannya ini. Karena ponakannya ini terlalu cinta dengan dunia gitu. Jadi Abraham itu harus nolong dia berkali-kali. Ayahnya juga. Jadi dominasi ayahnya itu membuat Abraham itu tidak bisa mengikut Tuhan dengan leluasa. Itu dominasi orang tua. Makanya Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi orang tua, ayahmu, ibumu, saudaramu, istrimu, anakmu, suamimu, lebih daripada aku, engkau tidak berkenan bagiku. Jadi masing-masing kita pribadi dipanggil. Jadi Abraham yang dipanggil. Jadi Abraham harus berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kita sudah melewati perjalanan yang panjang. Bagaimana kalau saya bilang dulu istri saya begini gitu kan? Oh sekarang udah begitu. Sudah jauh meninggalkan yang dulu sudah. Itu bukan kata-kata hiburan, enggak, beneran. Nah, jadi perjalanan kita yang panjang ini saudara, yang sudah panjang. Enggak mungkin dong saya bisa. Bagi saya begini. Mana mungkin saya bisa kembali lagi menggunakan pikiran saya gitu. Kemarin
Saya kan sudah khotbah di Piayu itu ya. Kemarin saya ketemu, saya disuruh lagi mau khotbah di sana gitu, hari Minggu ini. Tapi kali ini ada pesan sponsor. Jadi pesan sponsor ini bilang begini, tapi Pak, khotbahnya itu ya jangan terlalu tinggi lah katanya gitu. Karena Jumat ini kan masih, saya gini, saya dengan senyum, karena saya tahu dalam hati saya, oh mau undang saya tapi nggak ikut Tuhan saya gitu. Mana bisa. Saya dalam hati begini. Saya langsung waktu dia bilang seperti itu, karena jemaat ini ya masih inilah gitu. Karena memang terjadi pergolakan itu tadi ya. Di sana gitu. Jadi ketika bilang itu, saya ngomong sama Tuhan. Tepat dia ngomong gitu. Tepat saya ngomong. Gimana Tuhan caranya? Apa saya bisa berkhotbah? Apa sekarang ini saya bisa? Saya coba tanya Tuhan gitu di situ. Tepat di situ. Saya tanya Tuhan. Tuhan, kira-kira saya bisa khotbah nggak lagi ya dengan istilahnya. Karena gimana kan saya ini kan hambamu gitu. Bisakah saya ngomong atas nama pribadi saya? Sementara saya tahu kan engkau yang ini, engkau yang selama ini kan aku sudah tahu, saya sudah tahu Tuhan, bahwa hanya perkataanmu yang benar. Gak mungkin lagi saya gitu. Wah rasanya kurang ajar sekali saya kalau saya masih mengeluarkan ide saya, gagasan saya, nasihat-nasihat saya. Sedangkan untuk misalnya tentang marah saja gitu ya, ketika Tuhan dengan intensnya itu harus tegas gitu. Lalu saya coba lunakkan, itu saja saya sudah ditegur habis-habisan gitu. Itu sudah deg-degan di sini saudara. Ketika saya coba menjadi manis bagi saudara. Wow, itu saudara, itu udah ditegur gitu. Jadi saya setiap kali bicara itu saudara, itu memang selalu lihat gitu. Nasihat dari Tuhan gitu. Itu benar-benar memang hal-hal yang sekecil apapun penipuan di dalam diri saya gitu ketika ngomong itu. Itu begitu datang menghadap dia ditegur habis-habisan. Tegurnya gini, di sini pasti deg-degan saudara. Kalau sudah deg-degan saudara, alasan apa namanya, ujung-ujungnya gini. Kamu mau pulang atau masih mau lanjut terus gitu. Itu saudara, kadang-kadang kata-kata itu menakutkan saudara. Mau pulang atau kau masih mau melanjutkan? Kamu masih kuat nggak? Kamu tahu ada banyak yang lain. Itu perkataan itu saudara menonjok dalam sekali. Ulu hati langsung saudara. Aduh. Tapi saudara kadang-kadang memang dia hibur gitu ya. Dia hibur. Sudah. Tenang. Jadi termasuk masalah apapun kesulitan dalam dirimu, aku tahu semua. Kalau engkau terus mau menundukkan dirimu, maka bebanku pun ringan, bebanmu itu pun ringan. Aku ngajak kamu itu mikul beban dunia ini sama-sama. Kamu kan gak mungkin mikul dunia ini. Tetapi aku memikul dunia ini melalui dirimu. Aku yang pikul sebetulnya. Bukan kamu. Kamu itu hanya merasakan sedikit. Jadi karena memang kami ini latar belakang pendoa syafaat gitu ya. Dulu saudara hanya bersyafaat melalui doa nangis. Kadang-kadang itu terengah-engah gitu.
Saking apa namanya menangisi jiwa-jiwa gitu. Sampai kayak itu apa namanya nafas satu-satu gitu. Ketika melihat kerusakan, ketika melihat jiwa-jiwa yang hancur oleh karena pekerjaan iblis gitu ya. Ketika melihat pelacuran, ketika melihat dosa-dosa yang sangat mengerikan, ketertindasan, itu sampai bersyafaat seperti itu, Saudara. Dan masa itu lewat gitu. Tapi itu sekarang menjadi beban yang mungkin itu tersimpan jauh di lubuk hati gitu. Waktu kita masih melihat dunia ini seperti ini, apalagi melihat para hamba Tuhan seperti itu, yang tertipu amat dalam gitu. Yang dengan sombongnya berkata, sekalipun itu dipasang gitu. Sekalipun itu chip atau tanda 66 pun dipasang itu. Itu ada hamba Tuhan yang ngomong seperti itu. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Bayangkan tertipunya luar biasa. Itu kan kemakan hasutannya setan kan. Jikalau engkau anak Allah. Itu hasutan yang luar biasa loh. Dan dia kemakan jebakannya iblis. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Dari roh yang ada di dunia ini. Waduh, itu sebelum dia dipasangkan chip itu, tanda binatang itu, Saudara. Dia sudah menerima duluan. Iya, dengan perkataan dia. Terjebak dengan kata-kata. Itu orang yang sangat tidak hati-hati. Padahal itu pendeta termasuk besar juga yang ngomong ini. Dan ada beberapa yang cukup terkenal dia ngomong seperti itu juga. Tapi di lain sisi dia bilang, aku dan seisi rumah tanggaku dalam khotbah-khotbahnya itu katanya beribadah kepada Tuhan, siap meninggalkan dunia. Tetapi di sisi yang lain dibilang, saya dan seisi keluarga saya sudah disuntik. Bawa seluruh keluarga lagi, Saudara. Dan melakukan semua protokol dengan ketat gitu. Waduh. Orang lain gak bisa melihat itu. Tipuan. Orang kagum dengan presiden kita yang pergi ke kampung-kampung membangun segala sesuatu semua. Kagum. Padahal itu tipuan yang sangat mematikan dari iblis. Sehingga sekarang gereja atau hamba Tuhan tunduk kepada beliau. Dengan alasan kemanusiaan. Karena dia menyamar jadi anak domba. Orang nggak bisa melihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati manusia. Hanya Tuhan yang bisa melihat kelicikan manusia. Hanya Tuhan. Jadi dengan pengenalan yang seperti itu, mungkinkah saya menurunkan ketika Tuhan mau berbicara begini, demi saudara, saya mewakili saudara ngomong sama Tuhan. Kira-kira begini loh. Di bawah ini, arus bawah ini ngomong kayak gini loh Tuhan. Piye? Saya mau di pihak saudara atau di pihak Tuhan? Saudara, ketika Tuhan bicara, ketika dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan bicara, dia harus ngomong pakai perumpamaan. Sehingga sekarang perumpamaan itu semua itu diputarbalikkan oleh para pendeta. Perumpamaan yang dia bilang, artinya kan
Macam manalah kita berbicara perumpamaan? Kan itu kan sulit, namanya perumpamaan. Aslinya kan nggak kayak gitu. Perumpamaan aja untuk mengertinya gimana gitu ya. Sedangkan yang asli aja terus terang dia bicara kita nggak ngerti, apalagi perumpamaan. Dia sudah terus terang ngomong sama kita tentang diri kita. Kita nggak ngeh juga. Macam mana pakai perumpamaan? Saudara, ketika dia menjelaskan arti yang sesungguhnya yang ada dalam Alkitab, lalu kita masih ragu, lalu kita siapa yang mau kita dengarkan lagi? Karena saya tahu, makin hari dia itu makin membedakan, makin membuat di dalam diri saya. Benar-benar saudara makin detail dia bilang begini. Jadi saudara, kalau dulu saudara iblis masih bisa meniru perkataan Tuhan gitu. Jadi sebelumnya banyak sekali para manusia ini adalah peniru iblis gitu. Dia meniru firman Tuhan dan membuat firman Tuhan itu seolah-olah itulah firman Tuhan. Itulah tipuan yang mematikan yang sampai hari ini memenjarakan orang-orang percaya. Sehingga dengan keyakinan mereka yang kuat, membuat banyak orang menjadi pengikut mereka. Padahal saudara, orang-orang itu udah jelas-jelas dia lihat. Ini suatu bagi saya itu kekonyolan yang luar biasa. Sudah jelas-jelas orang itu tidak hidup seperti yang dia sampaikan. Tapi orang masih mendengarkan dia. Nah lo. Masih mau terus bertahan di situ. Gimana kira-kira? Orang yang mengkhotbahkan itu aja udah bisa menghidupi yang dikhotbahkan dia. Nyata loh kelihatan. Tapi orang masih mengikuti dia. Istilahnya orang itu saja tersesat. Dia masih diikuti. Jadi saudara, dengan dia bilang kepada saya, itu saya langsung ini saudara. Di situ memang langsung mengerti ya. Ketika dia katakan, ya mau mengatur pembicaraan gitu. Itu langsung saudara, saya memang tidak menghardik ya, hanyalah engkau iblis gitu. Tapi langsung saya bilang begini, yang seperti inilah yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Tuhan katakan kepada dia, hanyalah engkau iblis. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, Tuhan itu berdaulat atas kita semua. Yang membuat kita bisa mengerti firman Tuhan bukan kita, Tuhan. Segala sesuatu unsur dari diri kita sendiri itu sangat dibenci oleh Tuhan.
sangat dibenci. Jadi ketika dengan pengetahuan seperti itu, mungkinkah saya? Itu memang saya jujur bilang sama Tuhan. Karena kan urusan menyampaikan firman Tuhan kan namanya firman Tuhan. Kita diundang, saya diundangkan di sana kan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan untuk berbicara atas nama saya pribadi kan. Menyampaikan firman Tuhan kan beda kan. Beda kalau kita itu berpidato kan. Berpidato itu kan menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Dan kita akan berusaha untuk menyenangkan pendengar itu. Itu namanya berpidato. Saya tidak diundang untuk berpidato. Saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi ketika Bileam itu kan nabinya Tuhan. Nggak begitu ini kan? Nggak ya. Jadi masih bisa pas jam 6 kan? Pas. Jadi saudara, Bileam itu nabi Tuhan. Tetapi karena permintaan, karena sudah diiming-imingi dengan upah yang banyak, upah yang besar, asalkan kamu mengutuk. Karena Bileam ini nabinya Tuhan, dia datang sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, bisa nggak pergi ke sana? Sebetulnya Tuhan diam-diam itu bilang, mungkin nggak ada konteksnya di situ ya. Bileam, aku tahu loh, kamu nggak bisa lo ngomong firmanku nanti. Aku tahu hatimu loh. Kamu pergi ke sana karena upah itu loh. Tapi kamu masih permisi sama aku, oke. Jangan pergi. Kedua, jangan pergi. Iya Tuhan, pokoknya aku pasti akan menyampaikan nanti firman. Tetapi saudara, tawaran si iblis itu saudara begitu menggiurkan. Bileam itu nabinya Tuhan. Dan dia tahu bagaimana caranya menjadi seorang nabi. Harus tunduk. Tetapi kelicikan hatinya, saudara. Jadi dalam pertempuran itu, saudara, pertempuran antara Tuhan dengan iblis, tetap saudara iblis itu kalah. Jadi waktu dia pergi, bayangkan sudah pergi itu pun sudah diizinkan. Oh, dia pergi, senang sekali. Mantap ini bisa pergi. Katanya. Tadi Tuhan larang, sekarang bisa pergi. Di tengah jalan udah bisa pergi. Entah kenapa, itu dihadang juga sama malaikat Tuhan. Sementara Bileam itu nggak bisa lihat lagi. Bayangkan sampai dipermalukan seperti itu. Bayangkan keledainya yang bisa lihat. Itu kan harusnya sudah malu sekali. Tapi dasar dia itu sudah dibutakan. Jangan pergi. Sampai dibukulnya itu keledai itu kan. Sampai keledainya itu ngomong. Seumur-umur aku membawa engkau, pernah nggak seperti ini katanya. Waduh. Orang lain mungkin bingung sama kita kan. Kita mau jawab apa? Makanya jawablah, akuilah Tuhan. Jadi jangan punya alasan lain. Ketika saudara dipaksa terus gitu kan. Nanti datang manajer ini, nanti datang manajer itu.
Mungkin datang RT gitu. Lalu saudara, besok jawab apa ya? Tahu nggak? Itu karena saudara nggak mau terus terang mengakui Tuhan. Saudara nggak bisa bilang gitu. Tahu nggak? Saya ini hambanya Tuhan. Saya lebih taat kepada Tuhan daripada pemerintah siapapun. Saudara nggak berani ngomong kayak gitu. Jadi ada kesaksian, saudara. Jadi ada pendeta di Batam juga ternyata gitu ya. Ini temannya si bapak ini cerita katanya. Jadi dia didata sama RT gitu. Didata sama RT, lalu RT-nya ini Muslim gitu kan. Bu pendeta ini. Bu, oh ibu sudah divaksin belum? Sudah disuntik belum? Belum. Kapan Bu? Mau didata ini kayaknya tinggal ibu aja ini sama si ibu ini bilang. Pak, dengar ya. Tahu nggak? Yang disuntik itu adalah tanda binatang gitu katanya. Ada orang itu Muslim. Tidak, saya ini Kristen Pak, saya ini pendeta katanya. Jadi itu di dalam Alkitab kami itu disebutkan itu adalah tanda binatang. Waduh. Saudara yang tadinya dia ngajak, si Pak RT ini bilang, Bu, sebetulnya saya tidak mau juga. Tapi karena saya perangkat RT. Jadi saya ini jadi ikut mendata. Sebetulnya di agama kami pun adanya itu katanya. Jadi gimana Bu katanya? Gimana lah saya ini katanya gitu. Sudah. Bapak sudah terima suntikan yang keberapa katanya? Sudah terima suntikan yang pertama masih katanya. Jadi Pak, jangan lagi mau terima yang kedua. Waduh, ini ultimatum saudara. Jadi saudara, tadinya dia yang ditakut-takuti, sekarang dia yang menakut-nakuti. Jadi sekarang mesti balik saudara. Kalau benar Tuhan ada dalam saudara, jangan permalukan nama Tuhan. Oke? Saudara tidak dikasih makan oleh PT itu. Tuhan yang kasih saudara makan. Dulu ketika saudara nggak kerja di PT itu pun makannya. Oke? Haleluya. Itulah artinya mengakui nama Tuhan di depan orang lain. Nggak bisa bilang kayak gini, oh masih menyembah Tuhan, tapi tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Bohong. Itu baru kepercayaan yang benar. Pegang apa yang ada padamu. Karena ceritanya akan dibujuknya sampai murtad. Jadi sudahlah, nggak usah lagi pikirkan itu. Karena saudara pikirkan itu, nanti apa lagi yang saya jawab ya? Beh. Itulah usahamu manusia. Tuhan yang tampil di depan, jangan saudara. Jadi nggak usah pikirkan apa yang mau saudara jawab. Pusing nanti saudara. Kita ini selama ini hanya mengakui iblis itu besar. Iman kita yang bilang, roh yang dalam aku. Tapi pada kenyataannya, ketika ditakut-takuti sedikit, nanti nggak bisa ngurus ini, nggak bisa ngurus itu. Bah, memang pas lah itu saudara. Kita nggak bisa ngurus KTP karena memang kita bukan warga negara bumi ini saudara. Jadi kalau kita nggak punya KTP ya udahlah. Memang kita aslinya memang bukan warga dunia ini. Berarti betul lah. Jadi kalau memang mereka tidak bisa mencatatkan nama saudara di warga negara dunia ini, ya puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Karena nama saudara terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya.
Amin. Kenapa saudara mesti takut? Kenapa saudara mesti takut kepada orang yang harusnya takut sama saudara? Coba sekali-sekali bilang, Pak, Bapak tahu nggak Bapak ini agennya iblis? Mungkin waktu itu saudara masih dilawan dia di hadapan saudara. Tapi pulang malam dia nggak bisa tidur. Percayalah. Dia renungkan. Jadi firman itu saudara, itu jadi hidup. Nanti malamnya dia bisa mimpi. Dikejar-kejar sama setan saudara. Iya saudara. Perkataan itu firman yang keluar. Karena saudara nggak berani mengeluarkan firman Tuhan sih. Saudara terus yang berfirman dengan pikiran saudara. Sekali-kali lepaskan firman Tuhan. Supaya saudara tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Haleluya. Bangkit dong. Jangan permalukan nama Tuhan ya. Jangan bilang, oh karena Bapak nggak kerja di tempat saya. Saya lebih memilih bekerja sebetulnya. Tahu nggak saudara? Cuma nggak dikasih izin. Oh dikasih izin, saya lebih baik bekerja. Oh dikasih izin. Tapi itu pun sebetulnya udah kurang ajar. Memang kamu nggak kerja gitu. Saya kerja sama Tuhan. Di rumah Bapakku banyak pekerjaan. Pekerjaan di Bapak saya nggak seperti saudara dipaksa-paksa, ditakut-takuti, disuruh kejar target. Saya habis ini, saudara, kalau misalnya lagi ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tidur sebentar ya. Oh, boleh. Karena kamu semalam kan nggak tidur gitu. Bebas. Saya nggak seperti sekarang harus pergi misalnya, pergi kemana-mana gitu, mendoakan orang, supaya orang itu memberkati saya. Nggak perlu, saudara. Karena upah saya adalah Tuhan. Dia cukupkan. Kalau bisa makan nasi goreng, puji Tuhan. Kalau bisa makan mie ayam, dibayarin terus, puji Tuhan. Gitu. Saya sampai bilang, kali ini saya yang bayar, Pak. Nggak bisa. Wah, ya juga ya, nggak bisa juga saya bayar. Ya sudahlah. Saya jujur loh, saya mau bayar itu. Tapi nggak bisa, saudara. Nah, itulah orang yang bekerja sama Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara pernah kerja sama orang lain. Oke? Saudara memang harus patuh di perusahaan saudara. Tapi bukan perusahaan itu yang kasih saudara makan. Catat baik-baik. Mereka itu hanya menulis apa yang disuruh harus mereka tulis untuk gaji saudara. Haleluya. Jadi mulai dari sekarang, jangan anggap mereka itu bos saudara. Tuhanlah yang bos saudara. Tapi saudara, karena Tuhan, saudara harus menghormati mereka. Tapi kalau sudah yang sangat masalah krusial, saudara ditakut-takuti, bangunkanlah singa Yehuda yang ada di dalam saudara. Supaya serigala itu, supaya singa ompong itu, saudara, singa yang gitu terus. Ketika saudara, wow, gitu. Langsung saudara gitu. Itu ekornya itu langsung gini, saudara. Ekornya iblis itu. Haleluya. Jadi, jangan lagi saya dengarkan saudara membicarakan masalah itu. Membiarkan, oh saya sendirian.
Saya sendirian di sini, cuma saya sendirian. Bah, kau nggak tahu ada 7.000 orang. Kan Elia itu kan sendirian merasa. Ada 7.000 orang yang lain bersama dengan engkau. Haleluya. Dengan yang 7.000 ini habis semua. Segala kejahatan di dunia ini. Amin. Jadi kita memang belum melihat, tapi kita sudah melihat. Nah, ini saya nggak saya tahan-tahan ngomongnya itu, saudara. Kamu memang masih melihat, atau kamu memang belum melihat terjadi perubahan yang besar, tapi sekaligus kamu sudah melihat perubahan yang besar. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Haleluya. Runtuh semua pekerjaan si iblis dalam saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur roh-Mu yang ada di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Ini hidup kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari semua orang percaya katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Semangat, semangat, Kasih. semangat.